wabarakatuh. Jadi kita akan belajar yang namanya itu ada medianya itu Smartbox. Jadi kalian belajar dengan media Smartbox. Jadi medianya itu seperti ini ya. Ini apa sih itu aturan? Jadi aturan adalah merupakan seperangkat ketentuan yang disusun secara sederhana oleh individu untuk kelompok atau kelompok untuk mengarahkan dan mengatur perilaku dalam kehidupan bersama. Jadi aturan itu diatur oleh individu. Atau kelompok yang mengatur perilaku dalam kehidupan bersama. Jadi kehadiran aturan bertujuan untuk menciptakan keteraturan, keharmonisan, serta rasa aman di tengah interaksi sosial yang beragam. Oleh karena itu, aturan tidak hanya dipahami, tetapi sebagai batasan, tetapi juga sebagai pedoman yang membantu setiap individu bertindak secara tepat dan bertanggung jawab. Dalam penerapannya, aturan bersifat umum dan mengikat, artinya berlaku pada seluruh individu tanpa terkecuali. Jadi semua itu harus mematuhi aturan. Tidak hanya ibu guru saja, tetapi kalian semua harus mematuhi aturan. Aturan bersifat umum dan mengikat itu artinya kalian itu harus mematuhi aturan di mana saja, contohnya di lingkungan atau di sekolah atau di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat. Jadi kalian itu harus mematuhi aturan. Dengan adanya mematuhi aturan, setiap orang turut berperan dalam menjaga ketertiban bersama serta membangun kehidupan yang saling menghargai dan
berkeadilan. Jadi seperti itu kalau contoh tentang aturan. Jadi ini dia contoh tentang aturannya ya. Jadi kita akan belajar yang namanya itu ada media ya, medianya itu Smartbox. Jadi kalian belajar dengan media Smartbox. Jadi medianya itu seperti ini ya. Ini apa sih itu aturan? Jadi aturan adalah merupakan seperangkat ketentuan yang disusun secara sederhana oleh individu untuk kelompok atau kelompok untuk mengarahkan dan mengatur perilaku dalam kehidupan bersama. Jadi aturan itu diatur oleh individu. Jadi diatur oleh individu atau kelompok yang mengarahkan mengatur perilaku dalam kehidupan bersama. Jadi kehadiran aturan bertujuan untuk menciptakan keteraturan, keharmonisan, serta rasa aman di tengah interaksi sosial yang beragam. Oleh karena itu, aturan tidak hanya dipahami, tetapi sebagai batasan, tetapi juga sebagai pedoman yang membantu setiap individu bertindak secara tepat dan bertanggung jawab. Dalam penerapannya, aturan bersifat umum dan mengikat, artinya berlaku pada seluruh individu tanpa terkecuali. Jadi semua itu harus mematuhi aturan. Tidak hanya ibu guru saja, tetapi kalian semua harus mematuhi aturan. Aturan bersifat umum dan mengikat itu artinya kalian itu harus mematuhi aturan di mana saja, contohnya di lingkungan atau di sekolah atau di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat. Jadi kalian itu harus mematuhi aturan. Dengan adanya mematuhi aturan, setiap orang turut berperan dalam menjaga ketertiban bersama serta membangun kehidupan yang saling menghargai dan berkeadilan. Jadi seperti itu kalau contoh tentang aturan. Jadi ini dia contoh tentang aturannya ya. Lalu untuk yang materi selanjutnya yaitu sikap yang tepat. Sikap yang tepat itu seperti tidak langsung menghukum. Contohnya ada siswa yang melanggar aturan. Kita itu tidak harus langsung menghukumnya, tapi kita menegurnya dulu. Jika teguran pertama dia itu masih melanggarnya, jadi kita itu harus mencari tahu apa itu sih penyebabnya dia melanggar aturan itu dan bersikap adil dan bijaksana. Kalau kalian itu bersikap tidak baik atau melanggar aturan, jadi guru itu harus bersikap adil dan bijaksana. Atau ada teman kalian yang melanggar aturan, kalian itu tidak harus langsung menegurnya. Jadi kita itu menegur terlebih dahulu, jangan langsung menghukumnya. Yang selanjutnya yaitu manfaat mematuhi aturan.
Jadi di lingkungan menjadi tertib. Jadi lingkungan menjadi tertib itu seperti di sekolah. Kalau di sekolah itu kan kita itu harus membuang sampah sembarangan atau ada jadwal piket di kelas. Itu kita harus menjaga lingkungan sekolah. Ini seperti itu. Untuk yang kedua, belajar lebih nyaman. Jadi kalau lingkungan kelas itu bersih, jadi kita itu belajarnya kan jadi nyaman gitu ya. Untuk yang ketiga, melatih disiplin. Jadi kalian itu dilatih untuk disiplin dengan adanya aturan. Kalian kalau tidak ada aturan, pasti kalian itu semena-mena dan pasti kalian tidak akan tahu apa manfaat aturan. Jadi seperti itu, saling menghargai. Jadi kita itu harus saling menghargai sesama teman. Jadi seperti itu. Untuk sekarang kita lanjutkan contoh aturan. Jadi yang pertama di sekolah, tata tertib kelas. Tata tertib kelas, aturan di rumah, membantu orang tua menjaga kebersihan. Dan ada aturan di masyarakat, mentaati norma sosial. Jadi yang pertama tadi aturan di sekolah. Jadi di sekolah itu pasti ada tata tertibnya, seperti tata tertib kebersihan, tata tertib tentang kedisiplinan. Untuk yang kedua, aturan di rumah, membantu orang tua menjaga kebersihan. Jadi kalian itu harus menjaga kebersihan, membantu orang tua menyapu sore atau mengepel atau mencuci piring, itu sudah termasuk membantu orang tua. Untuk yang ketiga, aturan di masyarakat. Jadi di masyarakat kalian pasti ada aturannya ya. Aturan lalu lintas di jalan. Jadi kalau di jalan itu pasti ada aturannya. Seperti kan kalau di lalu lintas itu ada lampu merah. Jadi kalian itu harus mentaati lampu merah seperti itu. Untuk selanjutnya, kita kalau melanggar lalu lintas seperti kita menerobos lampu merah, jadi akibatnya kalian kecelakaan atau tabrakan seperti itu. Lalu tata tertib kelas, datang tepat waktu. Jadi kalian itu kalau di sekolah kan pasti ada datangnya itu jam berapa gitu, contohnya datangnya jam 7, tapi kalian itu datangnya jam 7 lebih 5 gitu, itu sudah melanggar
tata tertib kelas, memakai seragam rapi. Jadi kalian itu kalau memakai seragam harus rapi dan sopan. Untuk yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Jadi kalian itu harus membuang sampah pada tempatnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Yang keempat, sopan kepada guru. Kalian itu harus sopan kepada guru, tidak boleh membentak atau berani kepada guru. Tertib saat belajar. Jadi kalian itu harus tertib saat belajar. Di kelas itu kalian harus tertib saat pada pembelajaran berlangsung. Jangan ada yang keluar kelas gitu, kalian malah keluar gitu, tidak boleh ya. Baik, cukup sekian materi hari ini. Sampai bertemu lagi minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.